Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teteh, kembali lagi bersama saya Omen di Bali, Temara. Oke, seperti biasa kali ini saya sudah bersama seorang narasumber dan beliau ini ingin bercerita pengalamannya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita. Sama Kang Andre ya? Ya, betul. Kang Andre. Kang Andre, sebelumnya mungkin terima kasih ya udah mau datang, udah mau berbagi cerita ke podcastnya di Balik Temaram ini ya, Kang Andre. Dan Kang Andre ini sekarang lagi sibuknya apa kan? Sekarang kesibukan mungkin bekerja aja. Kerja? Ya. Di luar itu? Mungkin menyibukkan diri dengan hobi-hobi. Dengan hobi-hobi Ya. ya, yang hobinya di luar ini ya. Katanya Kang Andre ini suka naik gunung, turun gunung. Ya, betul. Kayaknya seru nih. Ada cerita apa nih Kang Andre? Cerita setiap gunung mungkin punya cerita sendiri ya. Mungkin saya cerita dari awal saya mengenal yang hal di luar nalar itu sendiri ya. Oke, emang sebelumnya Kang Andre ini tidak mengetahui tentang adanya? Jadi saya cerita sedikit itu waktu saya SD mungkin ya. Saya itu udah mulai mengenal hal-hal mistis. Mungkin kalau seukuran anak kecil mungkin itu hantu disebut. Saya tuh nggak percaya sama hantu. Awalnya tuh nggak percaya. Ingat waktu itu tuh mungkin kelas 2 apa kelas 3 SD. Karena sering nonton yang misteri-misteri, itu mah bohong. Terus sama tetangga itu dia yakin, ayo kita main jalangkung. Apaan ini mah gitu kan? Kayak permainan sulap digerakin atau apa gitulah. Nah dari situ tuh nggak percaya aja intinya. Tapi pas awal main jalangkung kok benar gerak sendiri gitu kan? Saya tuh bertanya-tanya, kalau emang ini ada hal-hal gaib atau apanya, coba tunjukin. Nah dari situ itu saya malamnya udah jadi tiba-tiba kayak didatengin semua, kayak apa yang pernah saya lihat di TV itu ternyata bener ada. Itu langsung datang ke mimpi? Bukan ke mimpi, jadi kayak dia menunjukkan. Jadi kayak saya tuh nggak bisa tidur tuh, dia tiba-tiba ada di samping, terus ada di atas lemari. Saya juga itu tuh sempat nggak bisa tidur itu selama 3 hari. Maaf Kang Andre, maksud Kang Andre di sini Kang Andre melihat langsung makhluknya. Ya, jadi sebetulnya kalau dengan kasat mata saya nggak ngelihat secara jelas, secara real. Cuman itu tuh ada di pikiran sama di dalam hati tuh nampak gitu. Jadi selama itu tuh 3 hari itu saya nggak bisa tidur. Setelah itu 3 hari nggak bisa tidur, kesananya saya sudah mulai membiasakan diri mungkin ya. Jadi kalau ngelihat kayak gitu, udah yang kemarin juga sama gitu kan, takutnya tuh jadi gimana caranya melawan rasa takut. Nah setelah itu terbiasa gitu kan. Tapi lama-lama kalau ngelihat hal-hal yang baru lagi, muncul sosok yang baru, saya agak takut juga. Nah, karena gitu. Belum kenalan ya? Ya belum kenalan juga, betul. Dan yang pertama dilihat oleh Kang Andre itu sosok seperti apa? Kayak nenek-nenek, terus kuntilanak kayak gitulah, kurang lebih yang kayak gitu. Terus yang serem-serem juga ada. Yang mukanya rusak atau apa gitu, sempat juga. Jadi setelah itu tuh jadi perasaan saya tuh jadi kayak terbuka gitu. Jadi kayak lebih, di tempat ini tuh kayak ada ya gitu. Nah bisa merasakan auranya. Merasakan auranya
saya juga berpikir kenapa kok jadi gini gitu. Kadang sempat waktu namanya SD ya, anak kecil, kok kayak ada yang nemenin, kalau belajar itu kayak ada anak kecil lagi gitu kan, kayak gitu. Berarti Kang Anda ini bisa dibilang seorang indigo juga ya? Kalau disebut indigo saya kurang tahu. Nah, karena itu emang gara-gara awalnya ya saya nantang itu. Cuman setelah SMP atau SMA itu jadi sedikit peka aja gitu. Ketika ada yang gitu, cuman jadi lebih nggak semua makhluk itu bisa dirasain. Ada beberapa yang emang kata orang itu ada, kata saya enggak gitu. Jadi nggak setiap waktu saya bisa merasakan. Ada saatnya. Saat-saat tertentu lah. Kayak gitu. Untuk pengalaman Kang Ade ini kan katanya seorang pendaki juga ya? Ya betul. Jadi sebetulnya hobi aja sih, kayak camping, hiking. Nah, itu awal saya mengenal yang misteri itu di gunung tuh. Awal naik gunung itu saya diajakin temen itu waktu SMA. Waktu SMA kelas 1 SMA, saya pertama kali naik gunung, benar-benar camping gitu ya. Naik gunung yang maksudnya bukan camping ceria atau apa, karena ada hikingnya. Saya tuh bertiga sama teman saya. Sebetulnya di perjalanan itu nggak ada apa-apa, hal-hal yang gimana gitu. Cuman setelah kebesokan harinya kita itu rencana mau tembusin ke gunung sebelahnya. Saya nggak usah sebut ya nama gunungnya, nggak apa-apa. Mau tembusin ke gunung sebelahnya itu, di jalan itu tiba-tiba jalan tuh kita ngikutin jalur pendakian, cuman karena kita nggak tahu jalan, nah kita tuh masuk ke disebutnya mah jalur tukang alas suluh. Nah dari situ kan di perjalanan itu udahlah biasa gitu, jalur tuh masih kelihatan jelas, tapi lama-lama kok bercabang. Wah, kita nggak tahu ini jalan kemana, ya udah ikutin feeling. Setelah ikutin feeling itu nemu kebun bambu ya. Jadi satu area itu kebun bambu semua. Aduh, kok masuk ke situ perasaan nggak enak. Dari situ teh, kenapa ini gitu kan? Gak lama itu saya anehnya, kok daun bisa terbang, kayak ngikutin ngasih petunjuk jalan untuk keluar dari area situ. Maksudnya Anda lihat daun terbang? Daun bambu itu tuh terbang, ngikutin. Jadi kayak saya maju, dia ngikutin maju. Saya jalan lagi, dia terbang lagi. Waduh, saya aneh juga gitu kan. Pertama naik gunung dikasih nyasar, terus ngalamin hal-hal yang kok daun bisa terus ngikutin gitu kan. Saat padahal itu nggak ada angin. Saat itu yang melihat daun terbang cuma Kang Kita Ade, bertiga. ada teman juga? Ya, semuanya lihat. Dan itu tuh kata teman, saya nggak tahu teman nggak tahu bisa komunikasi atau gimana. Cuman teman itu bilang, dalam artinya bahasa Sunda tuh gini, tahun mana nggak ganggu wae gitu. Terus balik weh. Nah dari situ tuh si daun itu udah nggak ngikutin lagi. Tapi sebetulnya kalau saya rasain itu si daun itu kayak ngasih petunjuk jalan untuk keluar dari area situ. Saat itu keadaan lagi nyasar Posisinya gitu. Terus dari situ saya emang nggak kapok naik gunung karena seneng gitu kan. Dari situ saya lanjut mulai ngedaki lagi tuh sama teman. Kita berdua gimana, berani nggak berdua? Kita nggak punya pengalaman apapun gitu, cuman gunungnya masih tergolong rendah sama aman lah untuk didaki, jadi nggak perlu navigasi gimana gitu. Jalur juga jelas. Nah dari situ tuh saya karena awam sama yang mistis gitu, jadi kurang paham nih kalau di hutan tuh ada apa aja. Nah itu tuh saya ngedaki tuh berdua sama teman saya. Jadi awalnya saya belum punya tenda, belum punya peralatan komplit lah, karena masih SMA tuh masih nabung buat ngumpulin.
Nah di situ saya ngedengar suara anak ayam. Suara anak ayam, saya kira ayam hutan. Karena zaman-zamannya SMA tuh masih berani lah. Saya cari sumber suara. Saya deketin, kok suaranya ngejauh gitu kan. Saya deketin lagi ngejauh. Saya ikutin itu sampai ujung jurang. Waduh, ini kok nyampe ke jurang. Terus ini suara tuh di atas, bukan di bawah. Saya tuh baru nyadar tuh setelah ngikutin beberapa kali, kok suara di atas gitu. Kalau di bawah, saya pikir ya mungkin ini benar ayam hutan. Meskipun saya nggak tahu suara ayam hutan gimana, karena suaranya mirip anak ayam. Ya. Dari situ, wah ini kayaknya nggak beres. Nggak mungkin juga ini saya ngejar ayam hutan di atas pohon gitu kan, karena suaranya pun pindah-pindah gitu. Dari situ udahlah, saya pulang ke teman saya yang jaga tenda itu. Sebetulnya bukan tenda sih, kita pakai terpal zaman dulu. Itu waktunya malam hari? Itu sekitar pukul jam 11 malam. Jam 11 malam itu baru datang ke puncak. Bukan puncak sih ya, masih di kaki sebelum puncak lah. Itu tuh jam 11-an saya ingat. Terus kita baru bikin tenda, istirahat sebentar mau masak. Saya nggak dengar suara itu, langsung saya kejar. Cuman dari situ juga saya datang ke gunung itu beberapa kali. Nah yang lebih serem lagi tuh setelah saya lewat ke beda jalur untuk ke puncak yang sebelahnya. Nah di situ saya berdua sama temen yang saya suka naik gunung itu yang awal, karena kita baru naik gunung lah, ayo kita belajar bareng gitu. Akhirnya kita coba di jalur sebelahnya. Di jalur sebelahnya itu pendakian kurang lebih 2 jaman ya. Pas nyampe atas itu seperti biasa, karena pemandangannya bagus, gak mau pakai tenda. Cuaca lagi bagus, jadi kita cuman bawa matras sama sleeping bag aja. Nah di situ saya bikin api sekitar pukul jam 1 saya ingat itu emang nggak ada pendaki lain, cuman kita berdua. Emang kita tuh camping itu jadi kiri kanan tuh jurang. Jadi jalannya lurus, kiri kanan jurang, ujung pun jurang. Nah dari situ teman saya udah ngantuk tuh setengah 2-an, jam 2 lah. Jam 2 tuh teman saya ngantuk, tidur duluan. Besok duluan, saya masih mau main api. Nah, saya main api sendiri, ya nikmatin alam aja gitu kan. Nah, setelah itu gak lama, saya juga tidur gitu kan. Besok pagi kan harus turun lagi gitu. Nah, pas saya tidur tuh jam sekitar setengah 4 subuh itu, saya bangun, teman saya tuh bangun. Kita bangun bareng, kaget. Kenapa bangun? Dia bilang mimpi. Mimpi apa? Saya juga mimpi, makanya bangun gitu kan. Pas ditanya mimpi apa gitu, ada orang yang datang dari ujung jurang. Emang si ujung jurang itu ada jalan, tapi cuma setapak banget, dan itu nggak ada tembusan ke bawah atau kemana. Dari ujung jurang itu dia mampir ke tenda saya, yang saya merinding itu. Dia bilang dia ikut istirahat katanya, minta air minum. Wah, saya juga bareng mimpinya sama. Saya bilang, wah masa serius? Iya. Saya bilang iya. Bener nggak ciri-cirinya gini? Iya bener. Wah dari situ sampai pagi tuh udah nggak enak perasaan, udah nggak bisa tidur itu. Kita mau turun, udah capek, waktunya istirahat. Akhirnya kita maksain ya cerita-cerita, denger lagu biar nggak horor gitu kan. Karena emang benar-benar berdua. Nah besoknya turun, nah di bawah itu kan ada warung gitulah. Jadi ada si Abah ya, disebut yang ngejagain di bawah itu ya, si Abah lah yang suka beresin kalau ada pendaki apa. Saya tanyain kuncen ya, mungkin kuncen lah, bisa dibilang kuncen ya. Saya tanyain, Bah malam teh saya mimpi gini. Ada yang datang dari jurang, ciri-cirinya badannya agak gemuk, pakai jaket biru, agak lusuh. Mimpinya bareng, saya tanyain gitu ke Abah.
Oh iya, ternyata dulu juga di situ teh pernah ada yang meninggal jatuh dari jurang. Ternyata ciri-cirinya pun sama. Sama yang Iya, diimpikan. betul. Ya gitu. Jadi bisa berbarengan gitu ya? Ya bisa berbarengan. Saya juga nggak ngerti. Nah, Tapi kita tiba-tiba kebangun bareng. Saya tanyain, ternyata mimpinya sama. cuma untuk ikut istirahat di sana. Iya, dia minta air, ikut istirahat sebentar. Setelah itu dia bilang saya lanjut jalan lagi. Tapi ganggang. Kalau ngeganggu nggak, cuman dia ikut istirahat aja. Berarti udah sebelum Kang Andre mungkin udah pernah ada yang terjadi juga. Kalau setahu saya nanya ke Abah itu yang di bawah, baru saya aja, baru kita. Cuma si bapaknya udah mengetahui bahwa dulunya memang Dulunya ada. pernah, ya ada yang jatuh dari atas itu ke jurang itu ke bawah. Sama Dan- pendaki juga. Pendaki juga, dan itu langsung meninggal katanya. Tapi untuk mayatnya udah ketemu. Kalau untuk mayatnya udah. Oke. Setelah itu Kang Andre, Mungkin di gunung-gunung lain tuh karena dulu itu hampir setiap minggu sebulan tuh bisa ada 2 kali 3 kali naik gunung ya. Itu pengalaman saya yang horor juga itu waktu saya main ke Curug. Itu posisi itu saya berangkat dari rumah itu kurang lebih jam 2 sore, jam 2 siang sore ya, menuju sore. Itu tuh dari rumah udah gerimis, cuaca mendung, cuman gabut di rumah gitu kan. Udahlah, saya inisiatif bawa perbekalan seadanya yang di rumah gitu, kayak snack, minum gitu. Saya rencana ke curug yang di salah satu curug lah di Bandung Utara. Waktu itu posisi itu curug itu belum jadi objek wisata untuk umum. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu curug itu. Nah setelah itu karena saya udah beberapa kali ke sana, udah tahu juga gitu kan, jalurnya udah tahu. Saya nitip motor di pos, saya jalan ke curug. Di curug itu gerimis. Nah saya tuh ngelihat ada yang lagi pendidikan. Ada yang lagi pendidikan, cuman di bawah jauh. Mereka di air gitulah, di dekat curugnya. Kalau saya agak atas. Nah di situ itu saya diem di bawah pohon. Saya sambil ngeliatin yang pendidikan. Oh orangnya itu gitu ya, seragamnya sama. Saya perhatiin itu. Nah setelah itu gak lama tiba-tiba dari belakang itu ada orang. Itu benar-benar orang, tapi si mukanya itu kayak yang capek abis naik gunung, terus pucet, terus pakaiannya juga lusuh gitu. Kayak lusuh udah lama lah, nggak tahu gimana gitu. Dia nanya, "Kang, istirahat?" "Iya," saya bilang. "Ngerokok, Kang?" Saya tawarin rokok. "Oh ada, makasih." Nah setelah itu saya duduk aja, nggak banyak ngobrol karena saya lagi enjoy menikmati gitu kan. Terus, "Kang kesana dulu," gitu. Dia bilang duluan. "Saya kesana dulu, Kang." "Oh iya mangga, Kang." Setelah dia jalan mungkin 3 langkah, saya ngebalik, itu orang udah nggak ada. Tapi jelas waktu itu. Waktu itu jelas orang itu, dan saya lihat itu nggak ada lagi selain yang pendidikan. Setelah itu tuh hujan tuh ngegedein, hujan makin gede. Udahlah, udah sore juga, saya balik ke pos. Balik ke pos. Nah saya tanyain juga ke rombongan yang ke panitia itu, saya tanyain, "Kang tadi berapa orang?" Saya emang hitung di bawah itu kurang lebih itu ada 16 orang. Saya tanya ke panitia, "Kang tadi di bawah tuh emang 16 orang atau ada lagi?" "Enggak, kita cuma 16 orang." "Oh kirain saya 17 orang." Nah kenapa gitu, Kang? "Ya tadi kirain ada yang ngobrol sama saya, ngomongan Akang gitu kan." "Oh bukan, Kang, kita mah cuma segini." Tapi nggak ada orang lain selain itu. Gak ada, gak ada, Apa pendaki yang lain? gak ada, gak mungkin. Karena emang saya lihat itu emang orang yang lagi pendidikan segitu. Terus yang satu itu saya juga nggak sadar dia datang dari mana, tiba-tiba ada gitu. Ada nongol di sana. Tiba-tiba gitu. ada.
karena kemungkinan besar kalau dia naik dari atas yang tempat saya taruh motor, pasti ketemu dong. Ini pas saya pulang pun nggak ada, langsung hilang jejak. langsung hilang jejaknya. Dia cuma nyapa aja kayak gitu, ikut istirahat, iya. Udah, setelah itu dia nggak lama tuh saya duluan Kang pergi lagi, dia nggak tahu kemana. Saya cari-cari kenapa nggak ada gitu kan. Itu pas pulang kepikiran terus, merindingnya benar-benar itu. Soalnya saya sempat salaman dan emang dingin tangannya, kayak yang nyasar nggak tahu gimana. Cuman itu tuh dingin, emang benar-benar dingin. Dari situ saya udah aduh ngeri juga kalau sendirian. Waktu itu Kang Andre aja? Waktu itu saya kesana tuh sendiri. Ketemu sama yang lagi pendidikan itu, ketemu di Curug itu. Jadi sempat ketemu orang yang tidak dikenal ya? Tidak dikenal dan nggak tahu sampai saat ini belum. Sampai saat ini masih belum terpecahkan. Udah berapa lama sih untuk pendakian ini? Saya hobi itu dari SMA sampai sekarang sih masih suka ya. Karena tiap gunung tuh pasti punya ceritanya sendiri. Mau itu di luar nalar atau hal-hal lucu, banyak sekali lah. Ada nggak yang paling berkesan saat Kang Andre mendaki hal-hal yang ya mungkin di luar nalar juga? Paling berkesan dan pelajaran buat saya itu waktu kelas 3, mungkinnya kelas 3 SMA. Saya mendaki dan karena udah biasa, merasa udah biasa, udahlah seenaknya aja gitu. Gak punten, gak apa, ngomong sompral. Terus setelah itu tuh saya bertiga sama teman saya tuh nyampe puncak itu sekitar jam 7 malam. Nyampe puncak itu saya pengen kencing. Karena saya merasa udah biasalah, kesini pun udah berapa kali. Nah setelah itu saya kencing tuh di mana aja gitu. Saya kencing seenaknya, nggak punten nggak apa. Jadi setelah itu tuh badan tuh langsung nggak lewat 2 jam, badan itu langsung meriang. Kok meriang gitu kan? Ini saya kenapa gitu kan? Terus meriangnya tuh benar-benar kayak tiba-tiba gitu. Padahal dari kemarinnya biasa aja, terus makan juga dijaga. Kok setelah kencing lewat ya nggak ada 2 jam tuh langsung meriang, panas dingin tuh, nggak kuat saya juga. Besoknya itu mau turun pun saya jadi pelan-pelan gitu kan sama teman-temannya, santai saya bilang gitu kan, ini nggak tahu badan kenapa gitu. Setelah sampai bawah saya tuh ke teman-teman, bukan teman sih ya, disebut teman-teman. Jadi ada warung dekat sekolahan. Dia bilang, kenapa sakit ya? Iya, saya bilang tuh karena pulang dari gunung kemarin. Masih sakit sekarang? Iya. Kenapa ya, kata saya teh. Terus dia bilang, ngelakuin kesalahan nggak? Waduh, ngelakuin kesalahan apa ya? Perasaan sampah saya bawa pulang. Coba inget-inget lagi katanya. Setelah saya inget-inget, oh iya, saya kencing sembarangan. Nah jadi pelajaran buat teman-teman. Jadi jangan, benar-benar jangan sompral lah. Jangan sompral, jangan ngejago. Karena kealamin sama saya sendiri, dan ternyata dia ngeliat tuh ada yang ngikutin saya gara-gara kencing sembarangan. Berarti suatu edukasi ya buat orang-orang yang suka hiking mungkin ya, dimanapun berada, tetap adab yang nomor 1 mungkin. Iya betul. Jadi sopan santun tetap harus dijaga, karena di lingkungan yang kita itu ada dunia lain yang harus kita punya tata krama. Kayak gitu. Terima kasih Kang Andre ceritanya. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada kesan dan pesannya buat sahabat di rumah. Ya, saya sebelumnya makasih juga udah dikasih kesempatan buat berbagi cerita di sini.
pesannya mungkin buat teman-teman yang suka ngedaki gunung atau suka kegiatan outdoor lah dimanapun, kita harus tetap jaga sopan santun. Terus jangan sembarangan, jangan ngejago lah. Ya. Kayak gitu aja mungkin. Berarti sesuai dengan tagline kita ya. Ya, Jangan ukur nyalimu. ya betul sekali itu. Kang. Dimanapun itu. Dimanapun itu. Oke, terima kasih nih Kang Andre untuk ceritanya, dan buat sahabat di rumah dan sahabat Tete yang ingin bercerita dan berbagi kisah seperti Kang Andre, boleh bisa dikirim ke via email kita di baliktemaram@gmail.com dan ke IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti kita ada tim yang supportnya, dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.